Hello young fellas, selamat berjumpa kembali di channel ini. Welcome back to the channel. And kita akan melakukan review kata would yang selalu bikin para pembelajar bahasa Inggris, orang as foreign learners of English, bingung ya, pusing 7 keliling. Yuk kita lihat apa sih sungguhnya kata would tersebut. Oke, kata would dalam bahasa-bahasa keseharian yang paling sering kita artikan atau maksudkan adalah will ya, bentuk past tense dari will ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa datang, itu menggunakan will, yang dalam bahasa Indonesia artinya akan ya, akan. Contoh, for example, I will study math later this evening. Saya akan belajar matematika nanti malam ya. Ini adalah present future tense ya, present tense. Nah, would digunakan apabila kita ingin membentuk kalimat lampau menjadi I would study math last weekend. Saya akan belajar matematika minggu akhir pekan lalu. Ya, ini adalah bentuk dari past future. Jadi suatu rencana yang akan dilakukan di masa lampau. Ini adalah pemahaman yang generik yang biasa kita pahami sebagai bentuk daripada present future maupun past future. Kata would digunakan untuk past future yang menggambarkan masa lampau. Namun demikian, yuk kita review beberapa kalimat yang menggunakan kata would yang memiliki arti yang berbeda atau makna yang berbeda, baik dalam pengertian timing atau waktu yang terjadi ataupun makna yang dikandung di dalamnya. Sebagai contoh, he said that he would see the movie yesterday. Apakah ini? Ya, kata would dipakai di sini. Ini jelas bahwa would itu adalah bentuk dari past tense, bentuk masa lalu. Apa indikasinya? We can see that the word at the end of the sentence ada kata yes today. Ya, ini menunjukkan masa lampau. Juga di sini ada kalimat said. He said. Dia mengatakan that he bahwa dia akan menonton film kemarin. Jadi would dalam hal ini adalah past tense. Dan ini adalah kalimat tidak langsung atau indirect sentence. He said that he would see the movie yesterday. Jelas ya? Kalau bentuk sekarangnya ya menjadi he says that he will see the movie tomorrow, let's say, gitu ya. Sebagai tambahan informasi, bentuk sekarangnya he says that he will see the movie tomorrow, for example. Nah, itu adalah bentuk dari kata would yang pertama. Kata would yang kedua, kita sering mengatakan ataupun mendengar kata-kata I would come to your place. Apakah ini artinya? Meskipun menggunakan kata would, tapi di sini sesungguhnya would itu tidak berarti masa lalu. Tapi would itu adalah dalam hal ini tetap memiliki kandungan arti masa sekarang. Jadi I would come to your place itu saya ingin ya, saya ingin atau mau atau akan datang ke tempat Anda. Kapan? Saat ini ya, saat ini atau dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. I will come to your place. Nah, kenapa kita menggunakan would come? Bisa saja kita mengatakan I will come to your place. Ya, I will come to your place. Kita akan laksanakan dalam waktu dekat, sekarang dalam waktu dekat, ya, niat yang akan dilakukan dalam waktu dekat,
maupun niat yang akan dilaksanakan. Nah, kata would digunakan di sini itu mengandung pengertian yang lebih polite ya, lebih hormat, lebih halus lah katakan demikian, dan juga keinginan yang betul-betul ada kehendak gitu ya, kehendak ya. Jadi I would come to your place adalah suatu keinginan yang akan laksanakan dalam waktu dekat atau saat ini ya, ataupun waktu yang akan datang yang tentunya tidak terlalu lama ya. I would come to your place, saya akan datang. Ini bukan bentuk past tense. Nah, kalimat ini biasanya itu untuk menjawab atau dalam suatu pertanyaan yang saya sampaikan, would you come to my place? Nah, itu artinya ajakan ya. Jawabannya yes, of course I would come to your place ya. Itu adalah makna would yang kedua. Berbeda ya kan? Ketiga kita lihat, let's move on to the next one. Number 3, I would rather eat rice than burger. Oke, kita lihat di sini kata would sekali lagi tidak menunjukkan bahwa ini adalah bentuk past, tapi ini adalah bentuk present. Jadi I would rather eat rice adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kita memilih atas sesuatu. Jadi ini ada kalimat tidak ada hubungannya dengan masa lampau meskipun menggunakan kata would. So once again, I would rather eat rice than burger artinya saya lebih menginginkan makan beras atau nasi daripada makan burger. Nah, oleh karena itu di sini kembali lagi kata would adalah sesuatu yang bukan masa lampau. Nah, perlu diperhatikan di sini kata would rather itu selalu apabila diikuti kata kerja, itu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja tanpa to. Jadi infinitive tanpa to, without to. So kita katakan I would rather to eat, itu wrong. Tapi yang betul I would rather eat. Ya, demikian sebagai tambahan informasi. Baik, let's move on to the next number 4. Another example of kata would. I would like to drink water. I am thirsty. Saya ingin minum air. Saya haus. Jadi would di sini sekali lagi itu mengungkapkan suatu desire, keinginan. Jadi saya ingin minum air karena haus. Jadi ini tidak ada hubungannya once again dengan masa lampau ya. Beda dengan would rather, I would like itu kalau diikuti kata kerja harus ada to ya. Beda nih, agak perhatikan. I would like to drink water, I would like to go there, I would like to go here, I would like to stand up ya. Things like that. Okay, that's number 4. Suatu keinginan, would like to do something. Okay. Next one, number 5 is another example of kata would. I would put on my coat if it rained. Nah, ini apa lagi? Ini adalah suatu pola yang disebut conditional. Conditional yang menceritakan conditional saat ini. Jadi kata would meskipun bukan will gitu ya, ini di sini tetap mengandung pengertian saat ini. Ini adalah kalimat ini khusus dan spesial. Ini adalah pola yang berandai-andai. Suatu kalimat yang menandakan mimpi gitu atau andai-andai, seandainya. Jadi saya akan memakai jaket atau jas kalau hujan gitu ya. Jadi hanya suatu keinginan atau hipotesis ya. Apakah sekarang hujan? Tidak. Apakah sekarang saya pakai jaket? Tidak juga ya. Karena
jaket akan dipakai atau coat akan dipakai jika hujan. Nah, lagi-lagi kata would di sini betul-betul menunjukkan bahwa pemakaiannya dalam kalimat yang berbeda-beda mengandung pengertian ataupun makna yang different, ya. I would put on my coat if it rain. Contoh lain misalkan I would buy a house if I were rich. Nah, saya akan membeli rumah seandainya saya kaya, gitu ya. Sama dengan ini. I would buy a house if I were rich, for example. Oke, itu kalimat nomor 5. Selanjutnya kita lihat contoh ke-6. He would take a bus to school when he lived in London 3 years ago. Wah, ini apa? Ini artinya dia sering atau biasa naik bus ke sekolah ketika dia dulu tinggal di London 3 tahun lalu. Nah, would di sini adalah kebiasaan yang dilakukan masa lampau. Jadi would ini bukan akan di sini artinya, bukan mau, bukan ingin, bukan jauh dari arti yang basic daripada would. Ya, tapi dalam nomor 6 ini sangat menarik karena kata would justru menunjukkan suatu kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Once again, he will take a bus to school when he lived in London 3 years ago. Kita perhatikan di sini kata would, ya, ini sangat paralel dengan lived, ya. Ini past tense 3 tahun lalu. Dia terbiasa take a bus. Itulah all my friends yang plus 6 kata would yang lazim, sering dan digunakan oleh native speakers in real life. Okay, everyone, thank you so much, and please don't forget to subscribe, like and share this video, and I hope this video help you to some extent, if not much, of course. Thank you so much. Bye bye.